5R adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara inisiatif yang berasal dari Jepang, yang dikenal dengan 5S yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Broadcasting adalah suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan secara bersamaan ke berbagai lokasi melalui satelit, radio, televisi, dan media online untuk ditujukan kepada audiens orang yang melakukan penyiaran disebut broadcaster penyiar. Oke, halo semua. Kita udah sampai nih di PT Muda Cipta Imaji. Nah, kita udah ketemu nih dengan kakak narasumber kita yang akan kita wawancarai dengan kak siapa kak? Safira. Oke, kakak Safira. Nah guys, kakak Safira ini dia bekerja di bidang content creator. Jadi kita akan menanyai dan mewawancarai seputar content creator ini. Nah, oke kak, sebelumnya apa kakak pernah mendengar kayak budaya kerja gitu? Menurut kakak sendiri itu budaya itu apa sih? Kalau menurut aku, yang aku ketahui, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu bisa jadi budaya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih kak, seberapa penting sih budaya kerja bagi seorang content creator pada bidang broadcasting? Budaya kerja itu kalau menurut aku bukan yang harus pakem sesuai 1 sampai aturan 1 sampai 10 ya, tapi lebih ke budaya kerja content creator itu. Kalau di sini yang pertama kita bisa bertanggung jawab gitu ya, karena jadi tiap orang di sini itu punya kewajiban memegang beberapa klien. Nah, gimana caranya kita bisa mengemban tanggung jawab itu, menjalankannya setiap bulan, ngasih report gitu-gitu ya budaya kerjanya. Terus di sini nggak ada jam kerja, tapi pokoknya kita di sini masuknya paling lama jam 12 siang. Cuman kerjaan itu harus beres saat meeting update gitu. Nah, kita meeting update tuh hari Senin ada briefing pagi juga. Kalau Senin tuh lumayan padat ya. Senin itu ada briefing pagi. Briefing pagi itu kita isinya itu budaya kerja kita adalah tiap Senin briefing pagi. Isinya adalah memberikan motivasi-motivasi dan membahas tren-tren terkini gitu, supaya bisa dijadiin konten atau jadi penyemangat kita di hari Senin. Terus habis itu budaya kerja kita kalau Senin itu selain meeting briefing pagi, itu ada meeting masing-masing divisi ya. Salah satunya content creator juga masuk. Kita update apa yang mau dikerjain minggu ini gitu. Di sini juga ada budaya kerjanya adalah kita bisa sigap dan catatan sama tren-tren terbaru. Jadi kadang kita tuh udah kebiasa nih ya, klien minta buru-buru. Itu adalah hal yang biasa di agensi. Misalnya jam 4 sore baru ngehubungin, saya butuh ini, atau baru revisi, ya mau nggak mau walaupun dikit lagi waktunya pulang itu harus dikerjain gitu. Nah, terus budaya selanjutnya di sini adalah klien adalah raja. Jadi bukan customer adalah raja, tapi klien adalah raja kalau di sini. Jadi di sini kita gimana caranya membuat klien puas, tapi juga nggak bikin internal kita jadi berantakan juga gitu, karena saling emosi dan lain-lain enggak. Nah, itu budaya di sini ya, budaya di kantor kami. Terus Oke, jadi emang loyalitas kayak pelanggan itu sangat penting ya? Iya, loyalitas pelanggan, loyalitas klien. Gimana cara dia mempertahankan supaya dia tetap reguler gitu sama kita tiap bulan. Misalnya kontrak 6 bulan, gimana cara dia bisa sampai setahun. Itu kan salah satu treatment kita juga gitu ya sebagai content creator, dan entitas lain yang ada di sini gimana mau masuk. Iya, dan tentunya pastinya akan kita berusaha untuk ngasih kualitas yang bagus.
Pastinya dong. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kak pernah mendengar tentang istilah 5S? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Pernah. Kalau di sini walaupun nggak ada tulisannya banner 5S gitu ya, tapi itu adalah suatu budaya kerja yang wajib diterapin di semua industri menurutku ya. Walaupun di sini sebenarnya gini, kan kalau kantor lain itu dia punya apa ya, struktur lumayan padat ya. Jadi kalau misalnya mau ngomong ke CEO, dia harus melewati manajer dulu, manajer yang ngomong ke CEO. Kita enggak. Di sini kita nggak ada budaya itu. Kita bisa langsung ngobrol ke CEO. Misalnya, Pak, ada sesuatu nih yang harus diselesaikan, bla 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 bla. Ada masalah ini nih, ada potensi masalah ini. Pak, ada ini nenek. Pak, konten yang ini belum bisa naik karena ini. Kita bisa langsung ngomong ke CEO gitu. Dan beliau harus tahu. Nah, kita nggak ada budaya yang flow ribet gitu. Terus pertanyaannya apa tadi? Tentang seputar 5S. Oh iya, nah 5S itu diterapin karena kita nggak punya budaya, nggak punya apa ya, nggak harus lewat manajer dan lain-lain, dari ke CEO. Terus kita juga bisa makan bareng, ngobrol bareng gitu-gitu. Nah itu terus diterapin si 5S ini, senyum, sapa, salam, walaupun hati kita lagi nggak enak. Tapi kan yang namanya budaya Indonesia harus sopan ya, apalagi di kantor gitu. Nggak, walaupun di sini nggak ada senioritas juga gitu. Cuman tetap itu perlu diterapin aja. Berarti di sini juga dibentuk kekeluargaan. Iya, kita tipenya kekeluargaan. Benar-benar misalnya si bos mau makan jambu kristal gitu di depan Alfa, terus dia kenyang, boleh nggak gitu kita yang makan santai enak. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apa aja sih yang dilakukan di pekerjaan broadcasting ini? Job desk-nya itu aku sebagai content creator, yang pertama jadi kan ada yang namanya sosmed spesialis di sini ya. Nah, ketika si sosmed spesialis ini sudah membuat konten, nanti aku sebagai video editor, aku sebagai video editor itu menerima briefnya. Aku menerima briefnya. Jadi di brief itu kelihatan nih footage-nya di mana, apa yang akan dilakukan di situ, di session itu, di konten itu, kata-kata apa aja itu udah kelihatan kan di brief. Jadi kita cuma eksekutor aja, talentnya kita arahin, terus abis itu talentnya kita arahin, kita atur, udah oke belum nih untuk di tag dari segi kerapian lokasi dan lain sebagainya, itu kita juga bantu liatin. Nah, habis itu cahaya dan lain sebagainya itu kan tantangan aku juga sebagai videographer ya, videographer. Gimana caranya kita selalu bawa lighting kemana-mana supaya pas diedit itu komposisi cahayanya selalu sama ya. Terus abis itu yang paling penting audio itu juga aku harus pastiin audio clear, terus penempatan layout dan lain sebagainya aman, sehingga ketika aku jahit ya, sehingga saat aku jahit itu cocok dari segi briefnya, dari segi lagu yang aku pilih, dari segi wording, penempatan subtitle juga kan nggak bisa sembarangan tuh. Terus dari segi font ya, yang paling menantang nih font harus juga disesuaikan dengan kliennya apa gitu. Kalau lagu sama font tuh, kalau misalnya kliennya industri oli kan nggak mungkin yang lagu estetik ya, nggak mungkin, dia harus lagu yang balap-balapan liar gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kadang disepelein tapi nggak gampang. Nah, terus job desk aku itu, terus abis itu setelah itu beres, bisa dikemas dengan baik sesuai keinginan si planner, aku terusin deh ke tim selanjutnya yang approval. Itu kira-kira job desk bagi video editor dan grapher. Selanjutnya ada apa sih
apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan untuk orang-orang yang ingin bekerja di konten kreator, terutama di broadcasting ini? Ya, gini, sebagai video editor dan videographer itu nggak cuman ngikutin maunya si sosmed spesialis, tapi gimana caranya kita bisa menggambarkan tulisan jadi satu video yang bagus ya. Dan hal kayak gitu kan gak bisa kita ngandelin si sosmed spesialisnya kan, yang misalnya kesannya gini deh, voice effect yang lagi ngetrend sekarang apa gitu, itu kan bukan urusan si sosmed spesialis. Nah itu urusan kita gimana cara kita ngeriset setiap hari tuh, buka TikTok nggak cuman dengerin ketawa, nggak cuma gitu, tapi oh ini bikin audiens suka ya gitu. Itu yang pertama tuh, skill pertama yang harus dimiliki seorang video editor dan videographer adalah skill kemampuan riset ya. Kemampuan riset ini harus dimiliki semua konten kreator, apa aja yang lagi ngetrend, lagu dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, manajemen waktu. Nah, skill manajemen waktu ini penting karena di agency nggak ada yang namanya jam kerja 8 jam. Ya itu cuma ada di kontrak lah ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa misalnya 3 klien yang kita pegang itu, kita bisa selalu menyanggupi jumlah konten dan dari segi kuantitas dan kualitasnya setiap bulan. Nah, itu manajemen waktu tuh ya. Gimana caranya si A nggak tabrakan sama ini waktu nge-tag konten, gimana caranya waktu approval juga si klien A nggak tabrakan sama B gitu. Itu manajemen waktu kita. Dan manajemen waktu kita untuk diri sendiri juga perlu ya. Di sini aku kalau mau cuti aku liburan gak usah bohong ya. Itu benar-benar di sini gue kerja liburan sama. Bahkan kalau emang lagi stres banget itu kan bisa dipaksa, kalau stres kerja ya kita boleh break sebentar. Itu manajemen waktu. Jadi kita menempatkan waktu cuti terus gimana caranya ini nggak menarik deh copywritingnya, ganti ini boleh lah gitu, karena kan kita juga suka research itu kemampuan riset gitu. Terus gimana caranya bikin suatu objek jadi menarik, itu juga skill yang harus dimiliki sama videographer dan video editor gitu. Karena gini, kalau lihat belakangnya kolam, terus kamu dikasih satu produk, gimana cara nge-tag-nya biar bagus. Nah itu kan skill ya, nggak cuman yang penting belakangnya backgroundnya blur lah gitu, nggak cuma gitu. Dan kemampuan editing, itu menurut aku termasuk taste gitu. Jadi oh ini bisa diterima nih sama audiens dari segi lagunya, dari segi, kan beda ya kalau orang sukanya DJ-an, kan itu nggak semua masuk di kuping audiens dong. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang perlu skill yang perlu kita punya, itu taste editing. Jadi emang harus yang dipersiapkan itu skill yang paling utama ya. Ya skill itu banyak ya. Ya. Dengan skill itu skill gue riset juga ya Kak? Betul, itu paling penting jago riset itu di semua industri perusahaan wajib. Apalagi kreatif itu adalah wajib. Kudu harus. Ya karena kan ide juga. Iya benar. Ya karena kalau ngomongin TikTok, algoritmanya kita nggak bisa tebak. Iya. Gitu kadang, kok ini rame, Iya. gue niat enggak gitu, aneh ya kan? Iya, berubahnya juga Cepet, ya tiba-tiba lagu ini udah gak seru ya kan? Itulah. Lalu ada nggak sih Kak tantangan yang ada pada dalam pekerjaan kakak ini dalam broadcasting serta budaya yang diterapkan dalam perusahaan ini? Nah, tantangannya jadi konten kreator adalah kita harus memenuhi ekspektasi seorang manusia. Itu tantangan yang besar. Karena aku sendiri, gak usah ngomongin orang lain deh, aku sendiri aja ibaratnya hari ini mood bisa ada 3, happy, sad, atau excited gitu kan. Hal itu kita nggak bisa menduga gitu.
keinginan seseorang tuh lagi kepengen apa, dan itu kita dituntut untuk memuaskan kejenuhan. Gimana caranya kita sebagai brand, kita kan punya klien nih, si klien ini kan punya brand, nah brand itu kita pegang. Gimana caranya brand itu mempresentasikan suatu pesan tapi nggak bikin jenuh. Nah, pikirin gitu ya, kreatif. Ya, terus selain itu, walaupun kita ngikutin tren, kita juga harus ada ciri khasnya gitu. Yang namanya brand identity. Ya, jadi setiap klien itu punya brand identity. Jadi kadang kalau dihubungin sama manusia, kadang aku kayak lagi sandiwara aja. Misalnya, oh lagi aku lagi pegang skincare, berarti harus lembut, cantik gitu, harus good looking terus. Kalau misalnya tiba-tiba oli, ya kan, aku harus, ini beneran loh asli, ini gue beneran pegang skincare sama oli. Nah terus si oli pelajarin motor 2 tak, 4 tak, terus gimana caranya si oli samping tujuannya buat apa. Nggak semua brand punya oli samping. Motor ternyata ada motor Jepang, ada motor bebek, motor gue nyetirnya nggak bisa gitu ya kan. Jadi tapi kita harus pelajarin, dan kita harus bisa mencari brand identity yang cocok buat brand itu dan konsisten tuh. Misalnya kalau emang si brand oli nyebut audiensnya hi bro, ya kan, berarti gimana cara kita bahasanya nih sebagai videographer, jalannya kok tiba-tiba lembek, nggak bisa, harus energetik, harus semangat gitu, ada ya susah gitu. Itulah kira-kira ciri khas. Terus tantangan selanjutnya adalah yang kita semua tahu, tren media sosial sangat cepat berubah ya, dan media sosial itu ada banyak. Sekarang ada LinkedIn, ada Twitter, ada Linktree ya kan, terus ada Facebook ya masih dipakai loh, Facebook, terus Instagram, TikTok gitu. Kayaknya satu orang juga pernah tuh kalau harus sehari mantengin semua itu gitu. Nah, tapi gimana caranya ya kan? Gimana caranya kita bisa ngikutin tren itu? Itu tantangan ya buat kita semua calon content creator. Maaf ya gue nyampe. Terus adanya telepon. Nah, terus gini. Tantangan selanjutnya adalah gimana caranya bikin konten itu menarik di mata audiens. Cara bikin audiens nge-like sama komen tuh nggak gampang. Ya, dan itu ada tingkatannya kalau di content creator. Ini sebenarnya masuk juga ke marketing ya. Jadi gini, ada awareness ibaratnya kita diginiin masuk ke profile orang, terus di scroll lagi tuh udah awareness. Yang penting dia tahu ternyata ada brand warna ini gitu. Terus yang kedua ada interest belum tentu ya kan, kalian ada kan? Hal kayak gitu tuh sulit tuh. Ya gimana cara bikin konten menarik. Terus apa lagi ya? Dan sekarang semua orang bisa jadi konten kreator. Itu juga suatu tantangan. Gimana cara kita bisa unggul di antara yang lain tuh sulit. Udah sih itu. Oke, baik ya Kak Syafira, terima kasih banyak nih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancara gitu. Udah diganggu waktu kerjanya, waktu istirahatnya gitu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Semoga ilmu yang Kakak berikan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Amin. Untuk kami juga pastinya yang masih anak SMK nih, yang masih ini. Kita semua masih banyak belajar. Oke, sama-sama.